Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas 10 di JKT 1. Di video ini saya akan membahas mengenai mikrotik MTCNA. Jadi di dalam mikrotik MTC ini terdapat materi yang akan kita bahas, yaitu materi tentang networking models. Nah, di dalam networking models ini terdapat poin-poin materinya, yaitu yang pertama ada konsep networking models, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada TCP/IP model application layer, yang keempat ada TCP/IP model transfer layer, yang kelima ada TCP/IP model network layer, yang keenam ada TCP/IP model data link layer dan physical layer, yang ketujuh ada encapsulation dan descapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Yang pertama yaitu ada konsep networking models. Kalau kita membahas tentang networking models ini, yaitu ini identik dengan jaringan komputer karena ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat untuk administrasi jaringan seperti Cisco atau mikrotik lainnya, kita perlu menguatkan basis komputer terlebih dahulu. Jadi untuk pengertian networking model sendiri itu suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan terkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua. Ada TCP atau IP model dan juga OSI model. Nah, di sini juga terdapat before open networking model dan juga after open networking model. Yang before open networking model exist yaitu each vendor create their own networking models. Other vendor also create their one networking model. Dan untuk yang after yaitu ada each vendor use same networking model then can communicate each other. Untuk materi yang kedua yaitu ada TCP/IP model. Nah, pengertian TCP/IP model yaitu jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar atau antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jadi di sini terdapat 4 layer dan juga ada 5 layer. Nah, di sini hitungannya dari bawah ke atas. Jadi contohnya kayak ini 4 layer itu, yang pertama ada network access, yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang keempat baru application. Nah, untuk yang layer 5 layer itu, yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, dan yang kelima application. Materi yang ketiga yaitu ada TCP/IP application layer. Di sini jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti routerboard yang diproduksi mikrotik dan Cisco. Ada web browser yang dibuat oleh Google, Mozilla, dan juga hal-hal tersebut. Nah, di sini juga ada fungsi networking model dan juga perannya, yaitu untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik dan sehingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya.
Ini bertujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini juga terdapat dua, ada coarse networking dan juga moderate networking. Di sini dua-duanya yaitu mempunyai perbedaan. Yang coarse networking ini yaitu dia sangat acak-acakan dan tidak teratur. Sedangkan yang moderate networking ini itu dia tersusun dan juga kita bisa lebih memahaminya. Jadi, application layer yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DS. Nah, HTTPS itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di materi keempat yaitu ada TCP IP Transport Layer. Di materi ketiga itu tadi ada TCP Application Layer. Nah, di sini Transport Layer. Nah, fungsi Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu transfer data. Untuk transfer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Jadi, TCP dan UDP adalah dua protokol penting dalam layar transport internet. Perbedaan TCP dan UDP yaitu kalau Transmission Control Protocol atau yang disingkat dengan TCP, dia lebih berorientasi koneksi, menjamin kendala dan urutan data. Sedangkan User Datagram Protocol atau yang disingkat dengan UDP yaitu dia tidak berorientasi koneksi dan lebih fokus pada kecepatan dan efisien. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Di materi yang kelima yaitu TCP IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yaitu ini satu addressing, dua routing, yang dimana berfungsi untuk menangani setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini IP itu Internet Protocol terdapat dalam network layer 3. Opsi yang digunakan berdasarkan komunikasi antar perangkat jaringan terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IP 4 yaitu pengalamatannya 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Terus setiap blok ada 8 bit. Jumlah maksimal hostnya itu 4.94.967.296. Sedangkan yang IP 6 yaitu pengalamatannya 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 340.282.366 dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari router tercepat untuk sampai tujuan. Materi yang keenam yaitu ada TCP IP Data Link Layer dan Physical Layer. Di sini Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Nah, salah satu fitur pada Data Link Layer ialah VCS yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, sedangkan physical layer
mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di materi yang ketujuh yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Tujuannya itu untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan oleh lapisan jaringan yang berbeda untuk mengelola dan mengirimkan data dengan benar. Contohnya pada model OSI, setiap lapisan menambahkan header yang berisi informasi yang relevan dengan tugas lapisan tersebut. Sedangkan decapsulation itu proses menghilangkan header dan tailer yang telah ditambahkan selama encapsulation. Tujuannya agar perangkat tujuan dapat membaca data yang asli yang dikirimkan. Contoh decapsulation sendiri yaitu saat sebuah perangkat menerima paket, ia akan melakukan decapsulation untuk menghapus header dan tailernya. Di sini juga terdapat name of TCP/IP messages-nya. Di materi yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada konsep OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan di materi yang kedua yaitu ada TCP/IP model, yaitu dia mempunyai 4 dan 5 layer. Nah, di OSI model ini terdapat 7 layer, yaitu ada harusnya ini hitungannya dari bawah lalu ke atas. Karena ini saya salah, harusnya itu kan memang dari bawah ke atas, ini saya malah atas ke bawah. Yang pertama itu di OSI model layer ini itu ada physical layer, terus yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Nah, low layernya yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1 dan sampai 4. Upper layer yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Audio Jungle.